Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat pekerja buruh dan rakyat Indonesia. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi pada channel YouTube saya kali ini. Kita akan membicarakan masalah manfaat organisasi serikat pekerja, serikat buruh di lingkungan perusahaan. Sahabat pekerja, buruh dan rakyat Indonesia sekalian, kalau kita bicara fungsi dan manfaat serikat, maka pertama-tama yang akan muncul dalam benak kita adalah suatu organisasi atau asosiasi pekerja atau asosiasi buruh. Payung hukum bagi sahabat pekerja, buruh, dan rakyat Indonesia yang ingin berserikat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di dalam dunia kerja dan usaha, pengelolaan perusahaan yang baik sesungguhnya tidak akan lepas dengan peran serikat pekerja, serikat buruh di lingkungan perusahaan. Organisasi ini yang kita pahami sebagai asosiasi dan perkumpulan pekerja yang memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi hak pekerja, karyawan yang menjadi anggota di perusahaan atau di luar perusahaan. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja, serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Definisi yang sangat lengkap dan rinci terkait serikat pekerja itu wajar, sebab landasan regulasi yang dijadikan dasar dari setiap organisasi pekerja yang ada di negara Indonesia yang kita cintai ini. Kalau kita bicara manfaat dan fungsi berserikat, maka pertanyaannya adalah, apa fungsi dan tujuan serikat pekerja, serikat buruh? Maka jawabannya adalah, dibentuknya serikat, organisasi, atau perkumpulan pasti memiliki fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Jika kita mengacu pada aturan baku pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh organisasi serikat pekerja serikat buruh. Pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industri. Kedua, mewakili pekerja atau karyawan atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Tiga, menjadi sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, yakni karyawan. Keempat, sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, yakni karyawan. Kelima, menjadi perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keenam, berperan sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Dari 6 poin yang saya sampaikan, ada satu poin yang sangat menarik, berperan sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Kenapa? Karena masih banyak poin nomor 6 ini yang belum bisa dicapai dengan maksimal oleh para sahabat-sahabat pekerja dan buruh di tingkat perusahaan untuk memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Sahabat pekerja, buruh, dan rakyat Indonesia sekalian, sekarang kita bicara tujuan didirikannya organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, tujuan didirikannya serikat ini adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Pergerakannya, serikat pekerja serikat buruh bersifat politis. Namun sebenarnya dalam hubungan industri dan pengelolaan perusahaan, organisasi ini lebih condong ke arah sosial. Sebab tujuan utamanya bukan terkait kekuasaan, namun kesejahteraan dari anggota yang ada di dalam perusahaan. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat ideal keberadaan organisasi serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan? Selain fungsi dan tujuan, ada 3 manfaat ideal ketika organisasi serikat pekerja serikat buruh ini muncul di lingkungan perusahaan. Pertama,
menjadi sarana komunikasi efektif dan aspiratif yang dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pekerja dan perusahaan dalam rangka produksi. Kedua, menjadi sarana penyampaian pesan mengenai kondisi perusahaan. Meski organisasi ini berpihak kepada karyawan, namun keberpihakannya wajib bersifat objektif, terbuka, dan bertanggung jawab, karena apapun yang terjadi pada perusahaan akan berpengaruh pula pada kondisi karyawan. Ketiga, menjadi motivator etos kerja. Ketika karyawan merasa ada payung yang melindungi hak-haknya, maka mereka idealnya akan memiliki motivasi kerja yang lebih baik. Lalu apa sikap perusahaan saat ada serikat pekerja di lingkungan perusahaan? Sebenarnya secara hukum organisasi ini tidak wajib ada dalam suatu lingkungan perusahaan. Namun untuk menciptakan ekosistem kerja yang produktif, adil, dan terkontrol, maka organisasi ini disarankan ada untuk karyawan di perusahaan. Secara praktis, keberadaan organisasi ini akan membuat perusahaan memiliki partner dalam mengelola perusahaan. Khususnya di bagian HRD, yaitu Human Rights Development atau yang biasa disebut HR, bisa menjalin komunikasi intens dengan pihak serikat pekerja di lingkungan perusahaan untuk menemukan titik kesepakatan di mana pekerja dan perusahaan bisa sama-sama diuntungkan. Perspektif dari sisi lain yang dimiliki oleh serikat pekerja dapat membantu perusahaan memetakan kondisi real dari bisnis yang dijalankan terkait dengan tenaga kerja yang ada. Sudut pandang ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk terus tumbuh dan berkembang. Meski pada faktanya pihak serikat pekerja di perusahaan terkadang mengalami selisih paham, namun ini adalah dinamika yang akan menjadi titik tolak pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Karena di dalam kehidupan ini tiada manusia yang sempurna dan tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terlebih dalam hubungan industri antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Ini adalah merupakan hubungan mitra yang didasarkan oleh saling membutuhkan, didasarkan oleh saling menguntungkan. Nah, disinilah kedua belah pihak harus menjalin komunikasi yang baik, hubungan harmonis dan terbuka, serta bertanggung jawab. Daripada perusahaan menghindari terbentuknya serikat pekerja di lingkungan perusahaan, idealnya perusahaan membantu organisasi ini menjalankan perannya dengan baik. Pada banyak kondisi, perusahaan bisa memanfaatkan pertimbangan yang diberikan pihak organisasi serikat pekerja pada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dengan bijak dan adil. Meski keberadaan serikat pekerja, serikat buruh tidak menjadi kewajiban di setiap perusahaan, namun semua itu kembali kepada kesadaran kolektif dari pekerja buruh itu sendiri. Menjadi bagian dari perusahaan untuk turut berperan dalam berkembang majunya perusahaan sebagai partner dalam mengelola perusahaan. Nah, sahabat-sahabat pekerja buruh dan rakyat Indonesia, demikian yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat pekerja buruh dan rakyat Indonesia sekalian. Sebelum saya tutup, mohon dukungan sahabat pekerja buruh dan rakyat Indonesia sekalian untuk dapat membantu share, like, dan komennya agar channel ini dapat terus berkembang dan menayangkan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.